Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agim Anfasa, NPM 193 17090. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan mengenai tanda baca dalam bahasa Indonesia. Yang ejaan bahasa Indonesia. Menurut KBBI Daring, ejaan adalah kaidah cara menggunakan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya, dan bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan EBI, resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan teknologi dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Selanjutnya ada tanda baca. Tanda baca atau punktuasi adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Bisa juga dikatakan bahwa punktuasi adalah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari satuan bahasa tertulis. Aturan tanda baca berbeda dengan antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Di sini ada jenis-jenis tanda baca dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik ini sebagai penutup dari sebuah kalimat. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma ini berfungsi sebagai memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat. Yang ketiga ada tanda kurung untuk menandai keterangan tambahan dalam suatu kalimat. Yang keempat ada petik tunggal untuk menandai beberapa istilah tertentu yang terkandung dalam suatu kalimat. Yang kelima ada tanda petik dua untuk menandai pernyataan langsung dalam suatu kalimat langsung atau juga pada bagian percakapan dalam suatu naskah drama. Yang keenam ada tanda seru. Tanda seru ini berfungsi sebagai penutup sekaligus penegas bagi kalimat imperatif atau kalimat perintah dan juga kalimat seruan. Yang ketujuh ada tanda tanya. Tanda tanya ini berfungsi untuk memperkuat kalimat interrogatif atau yang lazim disebut dengan kalimat tanya. Yang ke-8 ada tanda hubung, menghubungkan kata ulang dan sebagai penghubung kalimat dengan bagian kalimat yang terpaksa dipindahkan ke baris selanjutnya. Yang ke-9 ada tanda pisah. Tanda pisah ini berfungsi sebagai penanda adanya sisipan atau kata atau kalimat dalam suatu kalimat utama. Yang ke-10 ada tanda titik dua sebagai penutup suatu kalimat yang selanjutnya akan diikuti oleh sejumlah perincian dari kalimat tersebut.
Yang ke-11 ada tanda elipsis. Penanda adanya bagian kalimat yang dipotong atau dihilangkan. Dihilangkan. Tanda baca ini juga bisa dipakai untuk menandai bagian yang tidak sesuai dalam suatu naskah dialog. Yang ke-12 ada tanda kurung siku atau kurawal. Berbeda dengan tanda kurung biasa, tanda kurung ini fungsinya adalah penanda adanya bagian yang dikoreksi dari suatu kalimat. Yang ke-13 ada tanda titik koma. Tanda baca ini berfungsi sebagai pemisah dari dua perincian dalam suatu kalimat. Tanda baca ini juga bisa dipakai sebagai pengganti kata dan. Yang ke-14 ada garis miring. Garis miring ini sebagai pengganti kata atau tanda baca. Dan tanda baca ini juga biasa dipakai dalam penulisan nomor surat, alamat, dan penanda periode tahun tertentu. Selanjutnya ada tanda baca penyingkat atau apostrophe. Tanda baca ini merupakan tanda baca yang berfungsi sebagai penanda adanya bagian yang hilang dalam suatu kata atau bilangan tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agninisha Mubarok dengan NPM 193200059 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda saat pembacaan. Ada beberapa penggunaan tanda baca. Yang pertama, penggunaan tanda baca titik. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak difahami orang-orang ialah sebagai penanda akhir kalimat, namun bukan kalimat tanya ataupun kalimat seru. Kita biasanya memahaminya dengan sebagai kalimat berita. Contohnya, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta titik, atau contoh lainnya itu Ida sudah menyelesaikan artikel tentang ketimpangan sosial kemarin. Fungsi tanda titik selain itu yaitu pemisah angka pada penanda waktu. Jarang diketahui tanda titik dapat digunakan sebagai pemisah angka jam, menit, dan detik. Hal ini disebabkan tanda tersebut sering digantikan oleh titik 2. Contohnya, pukul 06.05 yang berartikan pukul 6:05. Tanda titik juga berfungsi sebagai penunjukan jangka waktu. Pemakaian tanda baca selanjutnya itu ada pemakaian tanda baca titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap. Tapi, hal ini hanya berlaku jika masih dalam satu rangkaian yang sama. Contohnya, kita persiapkan perlengkapan berkemah titik 2, tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Lain halnya jika rangkaian tadi merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik 2 itu tidak digunakan. Contohnya, kita memerlukan tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Penggunaan titik 2 ini juga biasanya ditemukan di teks-teks yang itu, contohnya seperti yang menunjukkan pelaku. Contohnya, Ratu titik 2 sedang mengambil makanan, atau Hani titik 2 itu penulisan saat teks drama atau yang lainnya. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung huruf dari kata yang dieja satu persatu dan digunakan juga pada penulisan tanggal. Contohnya 19/08/1998 atau misalkan Gina, G strip, I strip, N strip, A itu mengeja. Ataupun tanda hubung ini bisa digunakan untuk menyambung suku. Tanda hubung berfungsi untuk menyambung suku. Dan yang terakhir yaitu penggunaan tanda baca elipsis atau titik-titik. Tanda elipsis ditulis dengan cara titik-titik atau titik spasi itu.
Tanda ini dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Contoh, aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Titik spasi penulisannya mungkin seperti itu. Yang kedua, elipsis ini dipakai juga untuk menunjukkan kalau di sebuah kalimat ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, hal yang patut dihindari titik-titik serta menjadi masalah yang cukup besar dalam teknik membuat website. Kalau bagian yang dihilangkan itu akhir dari kalimat, maka kamu atau saya perlu memakai 4 titik, 3 titik penanda hilangnya bagian teks, dan titik yang satu itu sebagai tanda akhir kalimat. Begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.